Nah, anak-anak, kewirausahaan itu kan bidangnya. Wirausaha itu prosesnya. Sedangkan orangnya atau pelakunya itu namanya wirausahawan atau dikenal dengan entrepreneur. Jadi wirausahawan, wan ini menunjukkan pelaku. Budayawan, orang yang memiliki keahlian di bidang budaya. Misalnya ya, wan itu menunjukkan pelaku. Jadi wirausahawan atau entrepreneur ini adalah seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Atau bisa juga dikatakan wirausahawan adalah seseorang yang mampu mewujudkan ide atau gagasan ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Jadi wirausahawan itu orang yang memiliki jiwa pemimpin. Jadi dianya sendiri menjadi pemimpin bagi dirinya. Wirausahawan kan seperti itu. Ketika dia berusaha menghasilkan produk, baik barang maupun jasa, itu kan terserah dia. Apakah dia akan membuat pisang goreng crispy, membuat pisang goreng meses, membuat pisang goreng mentega, dan lain-lain. Itu kan terserah dia. Tidak ada yang bisa intervensi dalam karyanya itu. Dan kalau sewaktu-waktu dia merasa capek, pengen libur 1 hari ya, terserah dia juga. Karena dia pemimpinnya. Wirausahawan itu tidak punya mental bawahan. Makanya enaknya jadi wirausahawan di situ. Dia menjadi pemimpin. Justru dia yang nanti akan membayar para bawahan. Dia yang nanti akan menjadi majikan. Enaknya di situ ya. Karena itu maka wirausahawan itu dituntut untuk selalu memiliki ide atau gagasan yang terus-menerus berinovasi. Jadi gagasannya tidak hanya itu saja, tapi terus berkembang. Model baju misalnya, para produsen fashion tahu betul bagaimana perkembangan dunia fashion di luar sana. Maka mereka terus berinovasi. Ada pakaian-pakaian khusus bayi, ada sekarang pakaian khusus bayi kembar saja banyak sekali ya. Jadi karena bayi kembar itu usianya sama, mungkin jenis kelaminnya sama, maka mereka banyak sekali membuat produk-produk baju khusus untuk bayi kembar. Jadi pada usia 3 bulan, pada usia 5 bulan, pada usia 1 tahun misalnya, baju-bajunya dibuat kembar. Ada juga fashion yang untuk orang dewasa, untuk para ibu bekerja, fashion untuk ibu-ibu di rumah, daster, itu sebenarnya inovasi saja. Kemudian di bidang elektronik ya, gadget kita, HP yang kalian gunakan, itu inovasinya hampir setiap hari. Maka merek tertentu itu serinya bisa bermacam-macam. Karena hampir setiap hari dilakukan pembaharuan. Tadinya RAM-nya hanya 1 GB misalnya. Kemudian memorinya 64 GB. Besoknya mungkin sudah muncul lagi RAM-nya 2 GB. Memorinya tetap 64. Besoknya muncul lagi RAM-nya 4 GB. Memorinya sudah 128 GB. Dan seterusnya. Itu nanti akan terus berkembang. Tidak akan pernah selesai. Ini tentang wirausahawan. Nah, apa saja sih sifat-sifat wirausahawan? Kalian yang ingin menjadi seorang wirausahawan, bekerja pada diri sendiri, menjadi pemimpin bagi diri sendiri, kemudian menghasilkan produk, entah itu barang, entah itu jasa, di mana produknya itu memiliki nilai jual. Kemudian dari hasil penjualannya itu Anda memiliki kemandirian untuk menghidupi diri sendiri. Bahkan kemampuan untuk menghidupi orang-orang di sekitar kalian, maka kalian wajib memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama adalah percaya diri.
Seorang wirausahawan harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri bahwa saya mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual. Percaya diri bahwa saya mampu menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Jadi jangan takut, jangan merasa serba tidak bisa, jangan merasa ragu-ragu, percaya diri saja, terus maju. Kalaupun sekarang omsetnya misalnya ya, kita membuat bakso misalnya, kita membuka warung bakso, mungkin bulan pertama belum ada laba, modalnya 1 juta, income-nya 900 misalnya, masih rugi 100.000. Lanjutkan, coba di bulan kedua, lakukan inovasi lagi. Kalau orang lain membuat bakso biasa-biasa saja misalnya, coba kita lakukan inovasi. Orang lain bakso beranak misalnya, jadi di dalam bakso ada bakso lagi. Anda silakan buat inovasi, bakso beranak. Nanti anak-anaknya di dalam baksonya itu ada yang pedas, ada yang sedang, ada yang tidak pedas. Atau bikin lagi bakso beranak plus gitu. Jadi di dalam baksonya itu nanti ada bakso kecil-kecil lagi, ada yang di dalamnya isi telur puyuh, ada yang di dalamnya isi daging, ada yang di dalamnya isi sosis. Anda bisa melakukan inovasi, percaya diri bahwa Anda bisa. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi apa yang kita produksi, produk yang kita hasilkan itu orientasinya itu menjadi tugas kita, kewajiban kita menghasilkan produk, membantu orang lain memenuhi kebutuhannya. Dan harus ada hasil yang kita dapatkan dari produk yang kita jual itu. Jadi kalau dalam Islam ini bagi yang muslim, seorang pedagang, seorang wirausahawan itu etikanya 2 ya, adabnya 2. Yang pertama, dia menghasilkan produk. Yang kedua, dia menolong orang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi harus ada produk yang dihasilkan. Makanya jual beli itu, penjual itu menyediakan produk, pembeli menyediakan harga. Sehingga di situ terjadi transaksi. Tetapi tidak berhenti di situ kalau dalam Islam. Produk yang dihasilkan itu harus bisa menolong orang memenuhi kebutuhannya. Menolong ya. Jadi harus ada rasa empati, ada sifat-sifat manusiawi yang dimasukkan ke dalam produk yang dihasilkan itu. Maka produk yang dihasilkan tidak boleh produk yang merusak. Bukan produk yang dilarang. Kalau dalam Islam bukan produk yang haram. Jadi produk yang dihasilkan itu adalah produk-produk yang secara syariat Islam halal untuk dikonsumsi oleh orang lain. Tadi misalnya kita membuat bakso. Kalau bagi muslim, babi haram, maka pembuatan bakso itu nggak boleh dibuat dari daging babi atau daging tikus, tidak boleh. Buatlah dari daging-daging yang memang dihalalkan, karena nanti konsumennya kebanyakan muslim. Pakai daging sapi misalnya. Kalau terlalu mahal, silahkan pakai daging ayam. Bisa dilakukan inovasi di mix misalnya daging sapi dengan daging ayamnya dicampur. Boleh seperti itu.